kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berhadir di majelis ini, yaitu dalam rangkaian acara kegiatan Medan Berdedikasi 6 yang semoga semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah selalu limpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita bersyukur kehadiran Allah Jalla Jalaluhu atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana kita sebagai hamba adalah fakir kepada Allah, butuh kepada Allah di dalam memenuhi segala hajat dan kebutuhan kita, dalam meraih segala maslahat dan menolak segala kemudaratan. Kita tak punya kemampuan. Apa yang kita perdapat adalah berdasarkan apa yang telah digariskan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada Allah juga kita selalu bermohon, kita meminta agar Allah berikan kepada kita
apa-apa yang menyampaikan kita kepada keselamatan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah membukakan kepada kita pintu-pintu menuju jalan kebaikan, agar kita dalam kehidupan ini selalu berada di atas jalan kebaikan, di atas jalan kebenaran. Salawat beriring salam selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah limpahkan kepada Nabi kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarga beliau, istri-istri dan anak-anak keturunan beliau, dan juga untuk para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kemudian segenap kaum muslimin dan kaum muslimat yang selalu berusaha untuk meneladani petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar sampai akhir nanti. Para hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Tema pembahasan kita pada pagi ini adalah kalimat tauhid, makna, rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Sebagaimana disebutkan bahwa kalimat tauhid adalah merupakan perkara yang terpenting, karena segala sesuatu di dalam hidup kita ini, seluruh amal-amal, perbuatan dan perkataan kita itu akan jadi bernilai kebaikan jika dilandasi dengan tauhid. Dan segala perbuatan, perkataan, sikap dan tindakan yang tidak dilandasi dengan tauhid, maka akan menjadi sia-sia. Kita awali pembicaraan kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal dengan amal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang yang beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan sungguh akan kami berikan balasan atas amal-amal mereka dengan balasan yang berlipat ganda.
daripada apa-apa yang mereka amalkan. Amal saleh adalah amal-amal yang mendatangkan maslahat untuk kehidupan seorang hamba, bahkan mendatangkan maslahat bukan hanya untuk dirinya, mendatangkan maslahat juga buat orang lain, bahkan buat alam ini. Baik itu yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki maupun wanita. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan amal saleh itu dilakukan oleh seorang yang beriman, wa huwa mu'min. Maka para ulama tafsir menyebutkan bahwa iman adalah syarat, iman adalah syarat untuk diterimanya amal-amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan jika amal-amal yang baik dilakukan oleh seseorang dengan dasar iman, Allah akan memberikan kepadanya pertama adalah kehidupan yang baik, dan yang dimaksud dengan hayatan thayyibah yaitu kehidupan yang baik di dunia ini. Balasan yang langsung Allah berikan kepadanya di dunia, yaitu bituma'ninatil qalbi, tuma'ninah al-qalb, ketenangan batin, ketentraman, kestabilan jiwa, dan rezeki yang halal yang mencukupi untuk kebutuhannya, sehingga tidak menjatuhkan dia kepada jurang mudarat. Dan Allah memberikan ketentraman ke batinnya, kekuatan kepada jiwanya, mampu menyikapi segala yang Allah tetapkan atasnya dengan sikap yang baik. Dan ini kebutuhan setiap manusia dalam hidupnya di dunia ini. Bisa hidup tenang, tentram, nyaman, bahagia, dan mampu menyikapi segala persoalan dengan tepat dan benar. Dan kemudian walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun adalah balasan akhirat, di mana Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda di akhirat, yaitu dengan diberikan kepadanya kelezatan-kelezatan, kelezatan mimma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Kelezatan-kelezatan yang tidak pernah dilihat mata. Segala kelezatan yang belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah didengar oleh telinga dan tidak terlintas di dalam hati manusia. Kalau dalam kehidupan dunia ini yang terlintas, yang jelas-jelas nampak, diusahakan tak dapat.
begitu kadang. Sebagian besarnya tidak didapat. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ya, yaitu kesuksesan hidup yang berkesinambungan dari kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat untuk orang-orang yang bisa beramal dengan amal saleh di dunia ini dengan landasan keimanan. Dan inilah dia kesuksesan, dan semua orang menginginkannya tanpa kecuali. Bahkan dalam kehidupan dunia ini orang menguras potensi-potensi yang ada dalam dirinya untuk mencapai perkara tersebut. Kesuksesan hidup dunia begitu, dan sukses akhirat bagi orang-orang yang meyakini kehidupan akhirat, dia akan berupaya untuk meraihnya. Dan bagi orang yang tidak meyakini kehidupan akhirat, maka kecelakaanlah bagi mereka, karena kehidupan akhirat sesuatu yang pasti. Iya. Baik, oleh sebab itu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persoalannya adalah tentu ketika orang telah meyakini hal ini, ya, orang akan berpikir bagaimana dia bisa mendapatkannya. Ya, bagaimana dia bisa mendapatkannya? Nah, Allah Rabbul Alamin, Allah Rabb seluruh alam ini telah mengabarkan di dalam kitabnya yang mulia. Bahkan seluruh kitab yang diturunkan kepada semua para rasul, ya, isinya menjelaskan perkara ini. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan yang akan menjadi awal daripada, ya, persiapan kita menempuh jalan untuk meraih apa yang dimaksud. Allah berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyatakan, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, yaitu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia li syai'in wahidin, untuk satu tujuan. Ya, tidak ada lain. Li ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah. Ya, illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Berkaitan dengan ibadah tersebut, la li ajli ayyamfa'ullaha bi ta'atihim wala ayyadurruhu bi ma'asihim. Ya, dan ibadah itu tidaklah yaitu dengan tujuan untuk memberi manfaat kepada Allah. Jadi Allah mensyariatkan kehidupan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah, yang kalau seorang hamba memenuhinya, itu bukanlah untuk mendatangkan manfaat kepada Allah, akan tetapi manfaatnya kembali kepada dirinya. Karena Allah tidak butuh sesuatu dari makhluknya. Dan kemudian juga bukan untuk memudaratkan Allah dengan kemaksiatan-kemaksiatan mereka, bahwa
andai kata pun seluruh makhluk ini bermaksiat kepada Allah, maka tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun. Bahkan tidak akan mengurangi keperkasaan dan kekuasaannya dan kemuliaannya. Kalau seandainya manusia itu bermaksiat kepada Allah, maka mudaratnya kembali kepada dirinya. Kalau dia taat kepada Allah, maka maslahatnya kembali kepada dirinya. Maka berdasarkan ayat ini kita ketahui bahwasanya beribadah kepada Allah, beragama dengan agama Islam adalah merupakan kebutuhan hidup seorang hamba. Inilah dia para ikhwah, para akhwat, para hadirin yang mulia, yang banyak orang tidak menyadarinya. Di mana ya mungkin dengan sebab, bisa jadi karena sebab salah pengajaran, ya, dakwah yang tidak dilandasi dengan tauhid yang benar, sehingga kebanyakan orang-orang yang sudah menerima agama Islam terkesan dalam keyakinan mereka syariat Islam adalah sebuah beban, bukan kebutuhan. Iya. Sehingga terkadang sebahagian kita kaum muslimin menjadikan agama sebagai sisa-sisa dari kesibukan untuk kepentingan dunia. Sampai kalau ada orang yang serius dengan agama, maka dia akan dianggap dan orang berkata kepadanya, ya, jangan terlalu sekali dengan agama, kita masih di dunia, begitu. Padahal memang untuk beragama itu di dunia ini, bukan di alam kubur. Berkaitan dengan firman Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, di surah Al-Qasas ayat 77. Raihlah kehidupan akhiratmu, cari kehidupan akhirat, keberhasilan akhirat dengan apa yang Allah berikan kepadamu di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bahagianmu di dunia. Para ahli tafsir menyebutkan salah satu makna ayat ini, penafsiran ayat ini, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupa bahagian kehidupanmu di dunia, yaitu bahwa bahagianmu di dunia untuk beramal. Ya, sebagian orang menganggap jangan lupakan bahagianmu di dunia adalah untuk meraih kepuasan syahwat hawa nafsu di dunia. Jangan abaikan kesenangan duniamu gara-gara agama, ya. Tapi yang dimaksudkan diantaranya adalah yaitu bahwa dunia tempat beramal. Ya, ad-dunya darul amal, wal akhirah darul jaza. Dunia adalah tempat beramal, akhirat adalah negeri pembalasan. Wala amala fihi, tidak ada amal padanya. Ketika seseorang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi kesempatan baginya untuk berbekal. Makanya kesempatan berbekal adalah sekarang di dunia, ya, yaitu ketika orang mengawali perjalanan hidupnya dengan meyakini sepenuhnya bahwa dia diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini, surah Az-Zariyat ayat 56 adalah ayat yang berkaitan dengan tauhid. Bahwa keberadaan kita di sini hanya untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Jadi ada dua hal. Pertama, beribadah kepada Allah. Kedua, larangan beribadah kepada selain Allah. Ya. Dan wa aslu hadhil ibadah, pondasi daripada ibadah ini, karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah semata, maka pondasi daripada ibadah adalah syahadatu alla ilaha illallah, persaksian seorang hamba bahwasanya tidak ada sesembahan, ya, yang berhak diibadahi
yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kalimat ini adalah merupakan aslud dini wa asasuhu, kama bayyanahu ta'ala fi ayatin katsirah. Kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, merupakan yaitu pondasi agama dan azasnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Wa qada rabbuka ay wa wassa rabbuka, dan Rabbmu mewasiatkan. Perintah yang kuat, ya, perintah yang kuat. Allah memerintahkan atau Rabbmu memerintahkan kepadamu dengan perintah yang kuat, alla ta'budu illa iyyahu, agar jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya, kecuali hanya kepada Allah. Ya, ini tauhid. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah mengatakan wa'budullaha, dan hendaklah kamu sekalian beribadah kepada Allah. Ini perintah. Hendaklah kamu sekalian beribadah kepada Allah. Kemudian, dan jangan sekali-kali kalian mensyirikatkan Allah. Yaitu kalian beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Pertanyaannya, ya, kalau seseorang sudah mematuhi perintah ibadah kepada Allah, apa-apa yang Allah perintahkan, ketika Allah perintahkan mereka beribadah, ya, misalnya mereka menegakkan salat, mereka berpuasa, mereka haji, mereka umroh, membaca Al-Quran, sudahkah bisa dipastikan bahwa dia seorang Muslim di sisi Allah? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Ya, orang yang mematuhi perintah Allah, dia jalankan ibadah kepada Allah, sudahkah dia Muslim? Sudah belum? Belum. Kenapa? Tauhid. Ada yang kedua. Sudahkah dipenuhnya yang kedua? Karena boleh jadi orang rajin beribadah kepada Allah, rajin juga beribadah kepada selain Allah. Maka ibadahnya kepada selain Allah menjadikan ibadahnya kepada Allah tidak ada nilainya. Ya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Para kafir Quraisy ketika mendengar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberatan mereka apakah pada menyembah Allah atau meninggalkan penyembahan kepada sesembahan mereka. Mana yang terberat bagi mereka? Yang berat bagi mereka adalah larangan meneruskan penyembahan mereka terhadap, ya, sesembahan mereka, ya, berhala yang mereka sembah selama ini. Dan itu yang mereka rasakan sebagai suatu larangan yang aneh menurut mereka.
Ya, apakah kita akan tinggalkan ilah-ilah ya itu yang disembah selama ini, sampai mereka mengatakan ini suatu pekerjaan, suatu perkataan yang sangat ajib. Sebaliknya, kalau seseorang ya tidak menyembah kepada selain Allah, dapatkah dipastikan bahwa dia seorang muslim? Ya, juga belum. Karena boleh jadi dia tidak menyembah selain Allah sekaligus juga tidak menyembah Allah. Ya, sehingga dia berada pada posisi yang benar dengan memahami kalimat la ilaha illallah dan berikrar dengannya bahwasanya hidupnya adalah hanya untuk beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak kepada selainnya. Dan inilah yang merupakan yaitu modal utama seorang hamba untuk bisa menapaki hidup di dunia ini untuk meraih keberuntungan. Maka terkait dengan kalimat tauhid ini, Allah mengatakan di surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, ya, agar mereka, yaitu untuk memerintahkan kepada manusia agar mereka beribadah kepada Allah dan meninggalkan, menjauhi peribadatan kepada at-taghut, meninggalkan taghut. Untuk merealisasikan kalimat tauhid di permukaan bumi ini, maka Allah mengutus ya para nabi dan rasul yang tidak sedikit jumlahnya, dan semua mereka membawa misi yang sama. Dan diturunkan kepada mereka kitab, yang mana kitab itu seperti Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir, ya, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, seluruhnya isinya menyangkut la ilaha illallah. Ya, isinya seluruhnya menyangkut la ilaha illallah. Untuk merealisasikan kalimat la ilaha illallah tersebut di permukaan bumi ini. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita baca di surah Al-Fatihah ayat 5, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Ya. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong, mohon pertolongan. Ya. Ibadah kepada selain Allah untuk kehidupan dunia tidak ada maslahatnya, untuk kehidupan akhirat pasti bencananya. Ya. Jadi berarti orang yang mengabaikan syariat Islam, ya, orang yang mengabaikan syariat Islam yang mungkin sebabnya dikarenakan dia sibuk untuk mencari dunia, maka pada hakikatnya pengabaian mereka terhadap syariat ini
untuk dunianya tidak memberikan tambahan dan untuk akhiratnya dipastikan menuju kepada kehancuran. Ya, jadi salah besar orang-orang yang mempunyai pemikiran dan keyakinan kalau mau sukses di dunia, ya, kemudian dia sampai lalai dan abai daripada mengingat Allah, daripada beribadah, daripada mengikuti syariat Islam. Itu kesalahan yang luar biasa. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah menciptakan alam seluruhnya yang mengatur, ya, bagaimana sebaiknya manusia hidup supaya dia sukses. Barangkali orang menganggap, makanya mengabaikan ketentuan-ketentuan syariat dalam kehidupan karena dia menganggap agama itu berat, seolah-olah tidak sejalan dengan kepentingan hidupnya, dianggap merupakan pembatasan. Padahal syariat Islam itulah yang paling mudah dan paling sesuai dengan fitrah manusia. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ya, Allah tidak mensyariatkan kepada seorang hamba sesuatu yang mereka tak punya kemampuan untuk menjalankannya. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Masyaqqah, kesulitan-kesulitan yang dihadapi seseorang menjadikan dia atau sebagai alasan dia mendapat kemudahan. Tidak ada sifatnya syariat yang dipaksakan kepada seseorang dengan kondisi mereka yang berbeda-beda satu sama lainnya. Pada bulan Ramadan ada orang yang terkena kewajiban puasa, ada orang yang tidak diwajibkan puasa. Kembali kepada kondisi mereka masing-masing. Begitu. Ad-dinu yusrun. Al-wujubu yata'allaqu bil istita'ah, fala wajiba ma'al ajzi wala muharrama ma'ad darurah. Kewajiban-kewajiban dalam agama Islam ini tergantung kepada kemampuan. Maka tidak ada yang diwajibkan kepada seseorang, ya, ketika seorang itu lemah dalam menunaikannya, dan tidak ada yang diharamkan dalam keadaan darurat. Begitu. Hanya saja agar setiap orang itu jujur dengan keberadaannya, dengan kemampuannya. Ya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kenapa? Karena memang yang memiliki, yang maha memiliki, yang maha kuat, yang maha sempurna, yang bisa memberi, yang bisa mengatur hanya Allah. Maka minta kepada selain Allah percuma untuk dunia. Ya, untuk kepentingan kita, kita minta kepada selain Allah itu tidak akan merubah keadaan. Kenapa? Ya, karena makhluk tidak akan bisa memberikan sesuatu kecuali dengan sesuatu yang memang Allah sudah tetapkan itu untuk Anda. Wa'alam annal ummata law ijtama'u ala ayyamfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, ya, wajib kita tahu bahwasanya kalau orang-orang berkumpul, berhimpun, ya, untuk memberi manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan sesuatu pun kepadamu kecuali sesuatu itu memang sudah ditetapkan oleh Allah bahwa itu akan diberikan kepadamu.
Makhluk itu hanya wasilah kalau Allah memberikan izin dan kemudahan kepada mereka. Sering kita katakan bahwa orang yang paling mencintai dan menyayangi kita sekalipun, ya, tidak mampu memberikan suatu kebaikan kepada kita sesuai dengan keinginannya, kecuali dengan sesuatu yang memang Allah sudah takdirkan untuk kita. Agar kita bersyukur kepada Allah dan diajari kita bersyukur kepada orang yang menjadi wasilah sampainya satu kebaikan kepada kita, namun tidak boleh sampai mendahulukan makhluk sebagai wasilah daripada Allah sebagai sumber dan asal dari segala yang kita peroleh tersebut. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Dan tidaklah mereka berkumpul untuk memudaratkan kamu, ya, melainkan mereka tidak akan mampu menimpakan suatu kemudaratan kecuali sesuatu yang memang sudah Allah takdirkan akan menimpamu. Ya, maka oleh sebab itu segala sesuatu dikembalikan kepada asalnya. Maka oleh sebab itu minta tolong kepada selain Allah. Ya, untuk kehidupan dunia tidak ada manfaatnya. Ya, untuk akhirat kita akan mengundang kecelakaan hidup. Kenapa? Karena jatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Minta tolong seperti berdoa, menggantungkan harapan di dalam jiwa kepada sesuatu yang tidak mampu menolong dan kepada suatu hal yang Allah melarang kita bergantung kepadanya. Untuk ini Nabi berdoa sekaligus, ya, sebagai pelajaran bagi kita untuk berdoa dengan doa tersebut. Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, hidayah. Ya, baik itu hidayatul ilmi wal bayan maupun hidayatul taufik. Ya, wat-tuqa, ketakwaan. Ya, ketakwaan. Wal-afaf, lebih khusus agar dijauhkan dari perkara-perkara yang diharamkan. Wal-ghina, agar tidak dijadikan hati ini bergantung kecuali hanya kepada Allah. Ini perkara terpenting, ya, di mana seorang hamba harus membentuk hatinya hanya bergantung kepada Allah fi jalbil masalihi wa daf'id dar, dalam rangka untuk menggapai maslahat-maslahat untuk dirinya dan dalam rangka untuk mencegah dan menyelamatkan diri dari perkara yang memudaratkan. Agar orang-orang tidak berharap kepada selain Allah, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas, fa iza sa'alta fas'alillah wa iza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau minta tolong kepada Allah. Ya, membentuk jiwa kita hanya bergantung kepada Allah untuk memperoleh segala yang maslahat buat kita. Ya, ketergantungan hati kepada makhluk akan menjadi sebab kita selalu kecewa dalam kehidupan. Bahkan bisa jadi kita mencela orang yang tidak layak dicela. Bagaimana mungkin kita mencela orang yang tidak mampu menolong kita? Memang dia tidak punya kemampuan, tapi sering terjadi orang mencela orang lain dikarenakan tidak bisa membantu dan meringankan dia. Maka segala sesuatu kembali kepada tauhid. Ya, masalahnya adalah tauhid. Maka seorang hamba bersaksi, bersyahadat dengan lisannya
dan dengan hatinya bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, dia bersaksi dengan lisannya dan dengan hatinya bahwasanya la ilaha illallah, yakni la ma'buda bihaqqin illallah, wa anna ma'abadahu nas min dunillah min asnam au amwat au asjar au ahjar au malaika au ghairihim, ya, kulluhu batilun. Semuanya batil. Sesembahan selain Allah semuanya itu adalah penyembahan yang batil. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh. Begitu. Jadi untuk iman yang benar itu harus dibarengi dengan pengingkaran terhadap segala sesuatu sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa laisa lil qulubi sururun wala ladzatun tammah illa fi mahabbatillah wa taqarrubi ilaihi bima yuhibbuhu wa la tumkinu mahabbatuhu illa bil i'radi an kulli mahbubin siwahu wa hadha haqiqatu la ilaha illallah." Tidak ada kebahagiaan di jiwa dan tidak ada kelezatan yang sempurna, ya, dalam kehidupan kecuali di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah, dan tidak mungkin terwujud, terrealisasi cinta kepada Allah tersebut kecuali kalau seseorang itu mampu berpaling dari segala sesuatu yang dicintai selain daripada Allah. Ya, bahwa kecintaan kepada selain Allah mengikuti cinta kepada Allah. Tidak boleh mempersanding, artinya ya mempertentangkannya. Ya, karena cinta kepada makhluk mengabaikan cinta kepada Allah. Dan walihadhil kalimah al-azimah ruknani, dan kalimat yang sangat agung ini la ilaha illallah dikatakan padanya ada dua rukun. Ada dua rukun. Kalau tidak terpenuhi, mungkin sesama kita di manusia, sesama manusia ya kita taunya muslim. Tapi kita yang mengaku muslim ini, ya, bisakah kita pastikan bahwa keislaman kita diterima di sisi Allah? Bahwa sudah benar di sisi Allah? Begitu. Padanya ada dua rukun, an-nafyu wal itsbat. An-nafyu wal itsbat. Yaitu an-nafyu menolak, ya, mengingkari, penolakan, pengingkaran. Ya, al-itsbat penetapan. Farruknul awwalu la ilaha. Rukun yang pertama yaitu pada kalimat la ilaha huwa nafyul ibadati amma siwallah wa ibtalu syirki wa wujubul kufri bikulli ma yu'badu min dunillah. Rukun yang pertama itu adalah la ilaha, yaitu menafikan, meniadakan, menolak, mengingkari ibadah terhadap segala sesuatu selain Allah, dan ya menolak kesyirikan dan wajib kufur kepada segala sesuatu yang disembah, yang diibadahi selain Allah. Ini rukun pertama. Ya. Seorang muslim harus demikian. Menolak ibadah kepada selain Allah, kepada siapa saja, dengan segala sesuatu yang namanya ibadah. Contoh umpamanya ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah termasuk ibadah. Berarti doa tidak boleh kepada selain Allah. Tapi betapa banyak orang-orang berdoa minta tolong supaya diberi ya apa-apa yang dia butuhkan, supaya dilepaskan daripada musibah yang menimpanya. Dia menganggap
ya ada sesuatu selain Allah yang bisa membantunya dalam hal ini, sehingga orang-orang berdoa minta tolong kepada selain Allah, padahal dia juga sholat, dia juga puasa. Dan hal ini banyak terjadi di berbagai negeri adalah karena lemahnya pembelajaran, lemahnya dakwah di bidang tauhid. Sedikit sekali pembahasan tauhid di tengah-tengah kaum muslimin. Jarang. Bahkan ya sering didapati masyarakat kurang suka dengan kajian ini. Kenapa? Karena banyak berbenturan dengan kepentingan hidupnya. Tak cocok dengan hawa nafsunya. Padahal ini kunci terpenting dalam beragama. Ya, menolak peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih yang diperuntukkan kepada selain Allah. Ya, sesajen untuk jin, untuk syaitan yang dianggap mungkin sebagai penunggu gunung, penunggu laut, ya, yang akan memudahkan rezeki, yang akan menghalangi, dan orang takut kepadanya lebih daripada takut kepada Allah. Ya, maka dibutuhkan, wahai para kaum muslimin, sangat dibutuhkan, yaitu memperluas, memperbanyak kajian-kajian tauhid di tengah-tengah masyarakat. Menuntut kita untuk banyak mempelajari tauhid, sehingga dengan pelajaran yang didapat kita bisa menyelamatkan diri kita, keluarga kita, karib kerabat kita, sanak famili kita, jiran tetangga kita, dan masyarakat. Karena tanpa tauhid, amal-amal yang dilakukan ya tidak diterima di sisi Allah. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan kesyirikan, maka batal seluruh amal kebajikan yang engkau lakukan. Perumpamaan orang-orang yang kafir itu amal mereka bagaikan debu yang diterbangkan angin pada saat badai, dan mereka tidak meraih sedikit pun dari apa yang mereka usahakan. Kenapa? Karena tanpa iman, amal-amal tanpa iman. Ya, yang kedua itu adalah illallah, kecuali Allah, wa huwa itsbatul ibadati lillahi wahdah wa ifraduhu subhanahu bi jami'i anwa'il ibadati. Yang kedua adalah illallah, itu adalah penetapan ibadah hanya untuk Allah semata-mata dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh macam-macam ibadah. Wa dalilu ala dzalika qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah ayat yang tadi kita bacakan di surah Al-Baqarah ayat 256. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Itu rukun, dua rukun harus diperhatikan. Lepas salah satu atau hilang salah satu sama dengan hilang semua. Ya. Orang yang beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah, ibadahnya kepada Allah tidak ada artinya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beribadah kepada selain Allah tapi tidak juga beribadah kepada Allah, ya sama saja, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehidupan seseorang itu baru berarti apabila dia beramal dengan amal yang benar, dengan landasan iman. Makanya sering Nabi mengkaitkan amal dengan iman. Nabi sebutkan amal-amal diikat dengan iman. Ya. Dengannya dihapus dosa-dosa, dengannya diterima amal-amal tersebut. Seperti yang disebutkan di surah An-Nahl ayat 97 tadi. Bahwasanya amal yang dibangun di atas dasar iman yang benar, yaitu dibangun di atas landasan la ilaha illallah, akan menjadi kunci untuk meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dunia akhirat, bukan cuma dunia, bukan cuma akhirat. Kadang-kadang sebagian manusia berpikir
Kalau mau dunia seolah-olah akhirat tertinggal, diabaikan. Kalau mau akhirat seolah-olah dunia ini ditinggal. Begitu. Padahal tidak. Dengan menggabungkan, artinya apa? Hiduplah di dunia ini sebagai persiapan menuju akhirat. Ya, mempersiapkan kepentingan akhirat di dunia ini bukan berarti ya menghancurkan dunia kita, tidak. Karena agama Islam adalah agama yang menjaga kestabilan hidup, ya, dunia sampai akhirat. Bahkan diri, keluarga, masyarakat, negeri, negara, ya, yang paling baik adalah negara yang paling sesuai, yang paling dekat dengan konsep tauhid. Kalau umpamanya ya kita antum orang yang punya banyak harta, silahkan keliling dunia ke berbagai negara, bandingkan kehidupan masyarakat di setiap negeri dan lihat bagaimana kadar beragama manusia di negeri tersebut. Ini kehidupan dunia. Boleh saksikan, kemudian ya dinilai dengan jujur. Ya, jangan cuman keliling cari yang mungkar-mungkarnya. Nanti nggak ada yang tidak ada, semua negeri ada kemungkarannya. Ya. Ya. Jadi seseorang itu kehidupannya tergantung kepada tauhid. Dan kadar keberhasilan dan kebahagiaannya adalah sesuai dengan kadar atau tingkat kesempurnaan tauhid dalam dirinya. Konsep hidup bertauhid berpedoman kepada kitabullah Al-Quranul Karim dan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin seseorang menjadi muwahhid yang bagus, akan menjadi orang yang bertakwa dengan takwa yang benar, kalau dia tidak peduli dengan talabul ilmi, mempelajari ilmu syar'i. Mustahil. Karena takwa itu sendiri adalah berpegang teguh dengan kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melaksanakan segala yang Allah perintahkan, berharap jaza dari Allah, dan meninggalkan segala yang diharamkan karena takut kepada iqab, ancaman iqab dari Allah. Dan perintah-perintah dan larangan-larangan itu terdapat dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi. Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita tahu? Bagaimana bisa menempuhnya? Makanya Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang bergerak ya melakukan perjalanan, menempuh suatu jalan, li talabil ilmi yaltamisu fihi ilman, iltimas, mencari, nyari ilmu syar'i, ya, maka Allah dengan sebab itu akan mudahkan jalan baginya ke surga. Jadi ilmu din itu dicari, ya, ilmu din itu dicari. Dan begini kebiasaan ya para pendahulu kita, mereka mencari ilmu, bahkan mereka melakukan rihlah, perjalanan ke berbagai negeri dalam rangka mencari ilmu din. Maka di antara tanda-tanda, ya, di antara tanda-tanda orang yang bersemangat untuk bertakwa, untuk bertauhid, ya, nampak pada tanda-tandanya dengan kesibukan dan tekunnya mempelajari ilmu syar'i. Jadi, ya, belajar ilmu agama itu di dalam hatinya mendapat tempat yang besar. Besar perhatiannya kepada yang namanya mempelajari ilmu syar'i. Apalagi sekarang fasilitas banyak, ya, fasilitas banyak. Tapi ketahuilah bahwa ya ilmu itu didapat dengan dicari. Ya. Kalaupun ilmu itu datang ke rumah kita, tapi kita bukan pencari ilmu, ya, nggak bakal dapat. Sekarang kan ilmu banyak datang ke rumah kan? Udah banyak datang ke rumah ilmu sekarang ini. Tinggal pencet-pencet,
datangan. Tapi kalau dia bukan pencari ilmu, meskipun begitu dia nggak dapatkan ilmu. Kenapa? Karena konsep dalam agama ilmu itu dicari. Butuh ketergantungan hati kepada ilmu tersebut. Iya. Kemudian berikut maknanya sudah dan rukunnya. Sekarang kita masuk kepada syurutul la ilaha illallah, syarat-syarat, ya, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kalimat la ilaha illallah, agar kalimat tauhid itu ya benar dan bertauhidnya kita benar. Dan dia akan menjadi landasan seluruh amal kita. Dan amal-amal yang kita lakukan akan bermanfaat, membawa faedah kepada kita. Bila amal-amal dibangun di atas kalimat tauhid dengan memenuhi syarat-syaratnya. Karena kalau kalimat tauhid la ilaha illallah, rata-rata kita, apalagi kita yang terlahir sebagai seorang muslim, dari kedua orang tua kita, ayah ibu kita seorang muslim, kita jadi muslim. Begitu. Karena anak seorang muslim adalah muslim. Ya. Ketahuilah wahai saudara-saudara, para ikhwan sekalian, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah membimbing kita kepada ketaatannya dan memberikan taufik kepada kita untuk mencintainya, bahwasanya anna khairal kalimat wa azamaha wa anfa'aha wa ajallaha kalimatut tauhid la ilaha illallah. Bahwasanya sebaik-baik kalimat dan seagung-agung kalimat dan kalimat yang paling bermanfaat, kalimat yang paling mulia, yaitu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahkan Nabi juga mengatakan afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Iya. Dan dikatakan iman yang paling tinggi, ya, iman yang paling tinggi la ilaha illallah. Dan dia dikatakan al-urwatul wuthqa. Wahia kalimatut taqwa, disebut juga dengan kalimat taqwa. Wahia a'zamu arkanid din, dia merupakan rukun agama yang paling agung. Wa ahammu syu'abil iman, dan cabang iman yang paling tinggi. Wahia sabilul fauzi bil jannah wan najat minan nar, dan dia merupakan jalan untuk meraih keberuntungan dengan surga dan selamat daripada ancaman neraka. Li ajliha khalaqallahu al-khalqa wa anzalal kutuba wa arsalar rusula, dan untuknya lah Allah menciptakan makhluk, menurunkan kitab dan mengutus para rasul. Wahia kalimatus syahadah wa miftahu daris sa'adah, dia adalah kalimat syahadat dan kunci negeri keselamatan, negeri kebahagiaan, kunci negeri kebahagiaan. Dan dia merupakan pondasi daripada agama. Ja'a anil Hasanil Basri rahimahullah annahu qila lahu inna nasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhala al jannah faqal man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha dakhala al jannah. Pernah dikatakan kepada Hasan al-Basri, ya, dikatakan kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Apa yang dikatakan kepada beliau? Sesungguhnya manusia berkata, barang siapa yang berkata la ilaha illallah dia masuk surga. Kata beliau, kemudian beliau mengomentari, barang siapa yang berkata, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia tunaikan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya, maka dia masuk surga. Jadi beliau menambahkan, dia tunaikan hak-hak daripada la ilaha illallah tersebut dan kewajiban-kewajibannya. Qala Wahab bin Munabbih liman sa'alahu. Al-Imam Wahab bin Munabbih pernah berkata kepada orang yang bertanya kepada beliau, Alaysa miftahul jannati la ilaha illallah. Orang berkata kepada beliau, bukankah kunci surga itu kalimat la ilaha illallah?
Qal bala, kata beliau, iya benar. Kunci surga, membuka surga dengan kalimat la ilaha illallah. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Fa in ataita bi miftahin lahu asnan futiha laka wa illa lam yuftah laka. Iya, akan tetapi tidaklah ada suatu kunci kecuali dia memiliki gerigi-gerigi, gigi-giginya. Jika engkau datang membawa kunci yang memiliki gigi-gigi sesuai dengan gemboknya, begitu ya, maka akan dibukakan pintunya bagimu. Tapi kalau engkau bawa anak kunci yang salah, nggak cocok dengan geriginya, nggak cocok dengan induknya, maka tentu nggak dibukakan kepadamu pintu tersebut. Begitu. Yushiru bil asnan ila syuruti la ilaha illallah. Ya. Dan yang beliau memberi isyarat bahwa yang dimaksudkan dengan gigi-gigi di sini itu adalah syarat-syarat daripada kalimat la ilaha illallah. Jadi artinya apa? Orang yang bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah harus memenuhi syarat-syarat yang akan disebutkan supaya kalimat la ilaha illallah yang dia ikrarkan itu diterima di sisi Allah, memenuhi ketentuan. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Tidak cukup hanya dengan ucapan. Wahiyas sabah, ma'ruf di kalangan para ulama. Ya, setelah para ulama melakukan at-tatabbu' wal istiqra', penelitian terhadap Al-Quran dan Sunnah, bahwa para ulama rahimahumullah menukar ada 7 persyaratan. Pertama adalah al-ilmu bima'naha wal muradu minha nafyan wa itsbatan, wa dzalika bi an tanfiya jami'a anwa'il ibadati an kulli man siwa Allah wa tuthbitu dzalika lillahi wahdah kama fi qoulihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang dimaksud daripadanya adalah menafikan dan menetapkan. Yang demikian adalah bahwasanya engkau menafikan seluruh jenis peribadatan, yaitu dari selain Allah, menolak beribadah kepada selain Allah, dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah semata-mata sesuai dengan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'buduka wahdak wa la na'budu ghairaka, nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghairik. Kami beribadah kepada Engkau semata dan tidak beribadah kepada selainmu ya Allah, dan kami minta tolong kepada Engkau dan tidak minta tolong kepada selainmu. Nah, ini yang pertama, orang harus tahu ini. Kalau mengucapkan la ilaha illallah, dia harus faham ini. Jangan dia mengucapkan la ilaha illallah tapi berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, ya, dan berbagai ibadah lainnya kepada selain Allah, begitu. Fala budda liqa'il la ilaha illallah, maka diharuskan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mengetahui maknanya. Sebagaimana firman Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, surat Muhammad ayat 19. Maka hendaklah kalian berilmu, hendaknya kalian tahu, ketahui oleh kalian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi, dan kemudian minta ampun atas dosamu. Ya, artinya apa? Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bagaimana mengetahui di sini? Tahu kita dan alasannya pun tahu. Selain Allah itu tidak layak diibadahi. Tahu alasannya. Kenapa tidak layak? Karena bagaimana mungkin layak beribadah kepada sesuatu yang tak bisa menolong, yang tak bisa memberi, yang tak bisa menyelamatkan, dan tak punya sesuatu, dan juga tak bisa membalas. Buruk kita, dia nggak bisa balas. Baik kita, dia juga nggak bisa balas. Itulah selain Allah. Karena seluruh atas ketentuan Allah. Ketahuilah, nggak ada gunanya menyembah selain Allah. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Mohon ampun atas dosamu. Begitu.
Dan juga Allah mengatakan illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi dengan al-haq dan mereka mengetahui. Surat Az-Zukhruf ayat 86. Ya. Surat Az-Zukhruf ayat 86. Dan yang dimaksudkan dengan persaksian di sini adalah dengan kalimat la ilaha illallah wa hum ya'lamun, mereka mengetahui ma syahidu bihi fi qulubihim wa alsinatihim, apa yang mereka persaksikan dengan lisan mereka dan yang didasari oleh keyakinan daripada hati mereka. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, dia mengatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka dengan modal itu dia akan masuk surga. Ya, dengan itu dia akan masuk surga. Syarat kedua al-yaqin. Al-yaqin. Al-munafi lisyak warraib. Yakin, ya, tidak boleh ragu. Maknanya adalah ayyakuna muqinan bihadhil kalimah yaqinan jaziman la syakka fihi wala raiba, kama qala ta'ala fi wasfil mu'minin innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Surah Al-Hujurat ayat 15. Ya, tanpa ada keraguan, sebagaimana Allah menjelaskan tentang sifat orang-orang yang beriman. Hanya saja orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Bukti ketidakraguan mereka, mereka berjihad dengan menggunakan harta dan dirinya di jalan Allah. Ya, mereka fokus. Mereka fokus untuk menegakkan Islam dalam kehidupannya. Ya. Ulaika humus shadiqun, ini orang yang benar. Ya. Ulaika humus shadiqun, ini orang yang benar. Mereka ini yang benar. Menunjukkan apa? Ada orang yang tak benar dengan pengakuan imannya. Ya, ada orang yang tak benar dengan pengakuan imannya. Dia mengaku beriman, tapi kecenderungan dia untuk hidup dengan pola hidup yang tidak sesuai dengan syariat Islam, bahkan sampai kepada tingkat terkadang beribadah kepada selain Allah. Mengakunya beriman, dia lebih condong beribadah kepada selain Allah. Ya, yang membatalkan pengakuan terhadap keimanannya. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. La yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah." Syahadat an la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadah kecuali Allah, dan dia bersyahadat aku ini adalah Rasul Allah. Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah dengan modal dua kalimat ini dan tanpa ragu-ragu, kecuali orang itu akan masuk surga. Ya, orang itu akan masuk surga. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga Nabi bersabda, "Man laqita min wara'i hadzal haiti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Kata Nabi, siapa saja yang kau jumpai ya di luar ini yang dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan kecuali Allah, mustayqinan biha qalbuhu, yang hatinya yakin dengan hal ini, maka kabarkanlah dia dengan surga. Berilah kabar gembira kepadanya dengan surga. Ya. Yaitu ucapan la ilaha illallah yang didasari dengan yakin. Ya, dia mengucapkan itu dengan kepastian, pengetahuan yang pasti, keyakinan tanpa diiringi keraguan, begitu. Ya, tak ada keraguan padanya. Kemudian yang ketiga al-ikhlas. Ikhlas. Al-munafi lisyirki war-riya. Ikhlas terhadap kalimat ini, ya, menafikan kesyirikan, tidak dicampuri dengan kesyirikan.
Dan juga tidak dicampuri dengan riya. Ya, syirik kecil. Jadi tidak dicampur dengan syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik besar membatalkan pokok tauhid itu. Kalau syirik kecil membatalkan kesempurnaannya. Membatalkan kesempurnaan tauhidnya. Itu syirik kecil. Syirik besar membatalkan ya pokok daripada kalimat tauhid tersebut, batal keislamannya. Begitu. Wadzalika bitasfiyatil amali min jami'i syawa'ib syirki az-zahirah wal khafiyah. Yang demikian itu adalah dengan membersihkan amal-amalnya dari seluruh cabang-cabang kesyirikan, yang zahir maupun yang tersembunyi, yang nyata maupun yang tersembunyi. Wadzalika bi ikhlasin niyati fi jami'il ibadat lillahi wahdah. Yang demikian itu adalah dengan mensucikan niatnya pada seluruh ibadah-ibadahnya terhadap Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya kepada Allah dan untuk Allah, bukan untuk kepentingan dunianya, tapi untuk ya meraih keridhaan Allah, sehingga dia hidup di dunia dan di akhirat nanti dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, ala lillahi dinul khalis, surah Az-Zumar ayat 3. Ketahuilah bahwasanya milik Allah lah, yaitu agama yang murni, yang suci. Ya, hanya untuk Allah, ya, hanya untuk Allah, agama yang suci. Begitu. Dan juga Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan kepadanya ad-din, yaitu seluruh amalnya, baik amal yang zahir maupun amalan batin, baik amalul qalbi maupun amalul lisan maupun amalul jawarih. Semuanya ikhlas ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Dan dalam sahih ya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as'adun nasi bi syafaati yauma al-qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Au as'adan nas, ya, as'adan nasu au as'adun nasi, ya, manusia yang berbahagia yaitu dengan syafaatku pada hari kiamat, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yang suci, murni, bersih, ikhlas dari hatinya. Karena ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah untuk kepentingan dunia semata-mata. Orang mengucapkan la ilaha illallah masuk Islam untuk kepentingan dunia semata, tidak ada sedikit pun kepentingan akhiratnya. Ada enggak yang seperti itu? Ada enggak orang yang masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah kepentingannya murni untuk dunianya? Ada enggak? Ada, yaitu munafikin, kaum munafikin. Ya, dia masuk Islam mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk melindungi keburukannya, supaya dia bisa bebas berkeliaran di dunia ini di sekitar kaum muslimin dalam menggapai dunianya. Jadi ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah batal ucapannya, ya, seperti syirik, kufur akbar, ya, syirik besar, kufur besar, nifak besar, menjadikan syahadatnya, ya, tauhidnya batal. Begitu. Dan kalau dia melakukan syirik kecil atau kufur kecil, kufrun duna kufrin, kufur amal, atau nifak kecil seperti tanda munafik, itu adalah apabila berkata dusta, kalau berjanji ingkar, diberi amanah dia khianat. Ini nifak asghar, tidak mengeluarkan dari Islam tapi mengeluarkan daripada kesempurnaannya, merusak agamanya. Begitu, ya. Kufur asghar, kufur amal juga begitu, mengeluarkan orang daripada kesempurnaan iman tapi tidak mengeluarkan daripada, ya, keimanan, atau tidak mengeluarkan daripada pokok keimanannya. Itu syarat yang ketiga, ikhlas. Maka hendaknya kita melandasi amal-amal kita dengan keikhlasan. Yang keempat, as-sidqu al-munafilil kadhib, ya, jujur. Ya, jujur dengan kalimat la ilaha illallah ini, benar-benar dari hatinya, ya, bukan lisannya saja, dan tidak bohong, tidak dusta. Wa dzalika bi ayyaqula hadhil kalimah sadiqan min qalbihi, ya, yuwati'u qalbuhu lisanah.
yaitu yang jujur dari hatinya, orang yang mengucapkan kalimat ini, ya, dan sesuai antara hatinya dan lisannya, sesuai, sejalan hati dan ucapannya, sejalan, tidak bertolak belakang. Lisannya mengaku aku muslim, lisannya mengucapkan la ilaha illallah, badannya sering masuk dalam masjid, tapi hatinya condong kepada kekufuran, condong kepada kesyirikan. Begitu. Ya. Allah berkata dalam surat Al-Munafiqun ayat 1, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu annal munafiqin lakadzibun." Ya. Jika datang kepadamu orang-orang munafik, mereka berkata, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah benar-benar Rasulullah. Allah mengatakan, Allah mengetahui sungguhnya engkau adalah Rasulullah. Sungguhnya engkau adalah Rasulullah. Dan Allah mengetahui, Allah bersaksi bahwa orang munafik itu benar-benar dusta. Orang munafik itu adalah benar-benar dusta. Bahkan sampai mereka mendustakan pokok kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu didustakan. Dia ucapkan yang pada dasarnya di hati mereka adalah sebaliknya, ingin menghancurkan kalimat itu, begitu. Sehingga mereka orang-orang kaum munafikin dalam contohnya sepanjang zaman bersekongkol dengan orang-orang kafir di dalam menghadapi, memerangi kaum muslimin. Ya, hati-hati mereka lebih condong kepada orang-orang kafir, kepada kekufuran. Dan itu ada sepanjang zaman. Itu ada sepanjang zaman, begitu. Dan Allah juga berfirman, ya, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Surah Al-Ankabut ayat 1-3. Apakah manusia menduga, mengira, merasa, meyakini, menganggap, ya, menyangka, ya, ayyutraku ayyakulu amanna, bahwa setelah mereka ngaku beriman terus dibiarkan, udah selesai, yang penting perkataan. Kalau sudah mengaku, sudah ucap beriman, selesai, akan dibiarkan, sudah dianggap sah imannya. Bukan demikian, ya. Sehingga mereka merasa tidak akan diuji lagi, atau mereka menduga bahwa mereka tidak akan diuji. Wahum la yuftanun. Kemudian dikata, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka ujian itu adalah agar Allah mengetahui siapa yang benar, siapa yang jujur, dan siapa yang dusta dengan pengakuan imannya. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mengaku beriman, orang-orang yang mengaku beragama Islam, atau di tengah-tengah kaum muslimin terdapat orang-orang, sekumpulan, sejumlah orang-orang yang pada hakikatnya keislamannya itu, keimanannya itu di sisi Allah enggak diterima. Walau kita tidak tahu, tapi mereka ada. Ya, mereka ada. Jadi ujian-ujian keimanan itu banyak. Apa saja di antara ujian? Perintah dan larangan. Itu adalah ujian. Karena al-iman qaulun wa amalun. Iman itu kumpulan perkataan dan perbuatan. Kalau orang yang menganggap iman itu cukup dengan perkataan saja, ya, maka ini penyimpangan. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Iman bisa naik, bisa turun, bisa batal. Tergantung apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat, dan yang didorong oleh keyakinan mereka, i'tiqad mereka.
Fi sahihain an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah 'alan nar." Nabi bersabda, tidak ada seorang pun yang bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya, kecuali Allah akan haramkan atasnya neraka. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini jujur dari hatinya, ya, maka dikatakan Allah mengharamkan darinya neraka. Oh, apakah berarti kalau orang mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan jujur dipastikan dia tidak akan disentuh neraka? Bukan demikian. Ya. Yang dimaksudkan dengan bahwasanya harramahullahu 'alan nar, Allah mengharamkan atasnya neraka, at-tahrim, ya, ithnani. Pengharaman ini terbagi 2. Pertama, ya, tahrimu ad-dukhul, diharamkan masuk. Ada di antara orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah dan jujur dengan hatinya, haram dia disentuh api neraka ketika dia meninggal dunia ataupun ketika orang-orang ini tidak ada lagi dosa-dosanya yang belum diampuni yang menjadi penyebab masuk neraka. Ya, yang sudah bersih daripada dosa-dosa, maka dia nggak disentuh neraka. Seperti juga dikatakan orang-orang yang merealisasikan tauhid dengan sempurna akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bahkan ada yang tanpa hisab, tanpa azab. Tahrimu ad-dukhul, haram yang dimaksudkan sama sekali tidak masuk neraka. Itu yang kita harapkan. Yang kedua, tahrimu al-khulud. Makna tahrim adalah khulud, haram kekal. Haram kekal dalam neraka. Sehingga kalaupun dia masuk neraka pasti dikeluarkan dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini orang-orang yang, ya, tersisa dosa-dosanya yang belum diampuni sehingga mengharuskan dia masuk ke dalam neraka beberapa saat dan dia kemudian keluar dan masuk surga. Kenapa? Karena imannya yang benar walaupun tidak sempurna. Dan inilah yang dikatakan setiap orang muslim itu pada akhirnya akan masuk surga kalau imannya diterima oleh Allah meski penuh dosa dan kesalahan. Tapi imannya tidak batal, pokok imannya tidak batal, pokok tauhidnya tidak batal. Dan yang kita harapkan tentunya adalah masuk surga, ya, tanpa hisab, tanpa azab. Yang diharapkan. Semoga Allah memudahkan kita berjuang, ya, untuk mendapatkan hal ini. Semoga Allah anugerahkan kepada kita hal ini. Kemudian yang keempat adalah sudah, ya, sidqu, ya. Yang kelima, al-mahabbah al-munafi lil bughdi, mencintai kalimat ini, ya, dan tidak membencinya. Yang demikianlah bahwasanya seorang itu mencintai Allah dan Rasulnya, ya, dia mencintai Allah, dia mencintai Rasulnya, dia mencintai Islam, mencintai kaum muslimin yang menegakkan perintah-perintah Allah, ya, dan kemudian dia menjaga batas-batas syariat. Dia menjaga batas-batas syariat halal dan haram. Dia menjaga batas syariat halal dan haram. Dia melaksanakan apa yang diperintahkan, yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, dan meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Sebagaimana firman Allah, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan terhadap Allah. Mereka mencintai sesembahan selain Allah tersebut seperti mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman bersangatan cintanya kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 165.
Kemudian dalam sahih dalam sahih Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa ay yaqra ay ya'uda fil kufri kama ay yaqraha ay yuqdhafa fin nar." Ada 3 perkara barang siapa yang mendapatkan dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala sesuatu selain keduanya. Yang kedua, dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai seseorang tersebut kecuali karena Allah. Jadi al-hubb wal bughdu fillah, cinta dan benci dibangun di atas dasar karena Allah. Yang ketiga, dia benci dan takut terjatuh kembali kepada kekufuran, sebagaimana takut dan bencinya orang akan dilemparkan ke dalam api. Bagaimana kira-kira ketika api bergejolak, dia bakal dilemparkan ke dalamnya. Begitu besar kebencian seorang mukmin, seorang muslim yang benar terhadap kemaksiatan, terhadap bid'ah, terhadap kufur dan kesyirikan, segala penyebab yang akan mencampakkannya ke dalam neraka. Keenam, al-inqiyad al-munafi litark, yaitu ketundukan. Ketundukan. Ay yanqada li syar'illah wa yudhinu li hukmihi wa yusallimu wajhahu lillahi ta'ala wa yuslimu wajhahu lillahi ta'ala. Yaitu orang-orang yang menundukkan dirinya terhadap syariat dan terhadap hukum Allah. Orang yang menundukkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 54, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu." Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan tunduklah kalian, patuhlah kalian kepadanya. Dan Allah juga berkata, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun." Surah An-Nisa ayat 125. Siapakah yang lebih bagus agamanya dibandingkan orang-orang yang menundukkan dirinya kepada Allah dan dia beramal saleh. Dia beramal saleh. Surah An-Nisa ayat 125. Makna aslimu aslama fil makna aslimu, tunduklah, patuhlah, yaitu adalah inqada wa adhana, tunduk dan patuh. Tunduk, patuh kepada Allah sepenuhnya, begitu ya. Terakhir, yang ketujuh adalah al-qabulu al-munafil lirrad, menerima dan tidak menolak. Menerima kalimat la ilaha illallah dengan konsekuensinya dan tidak menolak. Harus dia menerima kalimat ini dengan penerimaan yang benar, bil qalbi wal lisan, dengan hati dan lisannya, ucapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin." Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang yang beriman. Demikian kadzalika haqqan 'alaina, demikian itu adalah haqqan 'alaina. Allah menetapkan untuk dirinya, yaitu nunjil mu'minin, kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Allah berjanji menyelamatkan orang-orang yang beriman. Surat Yunus ayat 103. Adapun orang-orang yang menolak, disebutkan oleh Allah tentang mereka, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka itu orang-orang yang menolak, kalau disebutkan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka menyombongkan dirinya. Wa yaqulun, dan mereka berkata, a inna latariku alihatina li syairim majnun, apakah kami akan meninggalkan sesembahan kami selain Allah hanya gara-gara untuk mengikuti tukang syair yang gila, begitu.
Begitu tuduhannya terhadap Nabi, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah As-Saffat ayat 35 dan 36. Nah, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan kaum muslimat, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan mendatangkan faedah bagi kita dan bisa juga dengan bekal ini kita berbagi nantinya kepada keluarga kita, karib kerabat kita, dan orang-orang yang bisa kita jangkau untuk menyampaikan kepadanya. Semoga Allah memberi kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu dan di dalam yaitu mengamalkan ilmu, dan juga semoga Allah memudahkan dakwah tauhid ini, ya, dan Allah memudahkan dakwah untuk kembali ke jalan Allah yang hak dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan dan dimanapun kita berada. Sampai di sini, wabillahi taufik wal hidayah, wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.